بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Diisi oleh Ustaz Haji Sofyan Sarif, Ustaz kami persilakan dengan hormat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u illa Allah ala basyaratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala ta'ala, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Ila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aqsiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa mensyukuri atas nikmatku, ku tambah lagi nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabil lasadid. Barang siapa ingkar atas nikmatku, maka azabku sangat pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebenarnya yang mengisi kajian pagi ini Ustaz Mursalin Basah. Beliau tidak ada kabar, dadakan. Kami pun apa yang kami belajar, kami ingat, kami ulang-ulang kembali untuk mengisi kekosongan. Sehubungan dengan judul kajian pagi ini, kita dalam kitab Dasuki. Kalau kitab Dasuki ini di pesantren ini kitab Tauhid. Apa hakikat Tauhid ini? Kalau arti Tauhid ini mengesahkan zatnya, mengesahkan sifatnya, baik asma'nya maupun af'alnya. Jadi Allah ini kita esahkan zatnya, kita esahkan perbuatannya, kita esahkan sifat-sifatnya, dan kita esahkan asma'nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ilmu tauhid ini fardu bagi setiap insan, khususnya kita umat Islam ni, tauhid ni fardu. Tauhid ini terbagi dua. Ada tauhid secara izmali, ada tauhid secara tafsili.
Tauhid Izmali ini tauhid orang-orang awam, dan kita harus ada tauhid tersebut untuk sahnya iman kita. Iman ini sifatnya al-imanu yazid wa yankus. Iman ini naik turun seperti grafik, seperti harga emas. Jadi emas ini ada sampai 2 juta, naik dah, besok turun lagi, naik lagi, turun lagi. Seperti itulah iman. Untuk apa iman seperti ini? Kita usahakan sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Iman tersebut kita usahakan sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Dalam mufassir mengatakan sampai mati kita. Karena mati ini tidak ada orang yang ragu. Kullu nafsin zaikatul maut. Tidak ada orang yang ragu tentang kematian. Jadi maka disebut yakin. Kalau iman masih bercampur dengan keraguan. Tapi kalau yakin, dia tidak ada lagi bercampur dengan keraguan. Inilah kita usaha atas iman kita, sehingga kita meninggalkan dunia ini, kita membawa keyakinan yang benar. Orang-orang di luar Islam, mereka juga mengatakan beriman kepada Allah. Kaum Yahudi, mereka mengatakan dirinya beriman, tapi imannya batil. Kenapa batil? Dia menganggap Nabi Uzair anak Tuhan. Kenapa mereka menganggap Nabi Uzair anak Tuhan? Nabi Uzair ini diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala. Dia dapat menghafal Taurat. Dulu orang yang mampu menghafal kitab Taurat, kitab Allah ini sudah luar biasa. Sudah manusia yang di atas standar manusia, sehingga mereka mengkultuskan sebagai Tuhan, anak Tuhan. Begitu juga kaum Nasrani, dia beriman juga, dia aku dirinya beriman, tapi dia menganggap Nabi Isa alaihissalam anak Tuhan. Karena Allah Ta'ala memberikan kelebihan pada Nabi Isa alaihissalam ini, beberapa kelebihan. Bisa menghidupkan orang yang mati. Sam bin Nuh 3000 tahun, anaknya Nabi Nuh bernama Sam, dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga kaum Nasrani menganggap Nabi Isa ini anak Tuhan. Kafir Quraisy juga beriman. Orang-orang Quraisy sebelum dapat Islam mengaku dirinya beriman, tapi dia mengatakan malaikat anak Tuhan. Iman-iman seperti ini batil. Kenapa batil? Ada persamaan dengan makhluk. Nabi Uzair makan minum, lemah, tua, ngantuk. Nabi Isa alaihissalam juga seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hakikat daripada tauhid ini mensucikan Allah daripada sifat-sifat kemakhlukan, baik dalam pikiran kita maupun dalam sangkaan hati kita. Kalau Allah itu memang sudah suci, nggak perlu kita sucikan, Allah itu suci. Jadi yang kita sucikan itu pikiran kita. Kaum Yahudi menganggap dalam pikiran mereka Nabi Uzair anak Tuhan. Kaum Nasrani menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Begitu juga orang kafir Quraisy menganggap malaikat anak Tuhan. Maka secara izmali, secara umum, untuk mengeluarkan kesirikan-kesirikan atau sifat-sifat makhluk yang ada pada Tuhan, pada Allah, kita sucikan, baik dalam pikiran kita maupun dalam sangkaan hati kita. Inilah yang disebut secara umum kalimah tauhid.
kalimah la ilaha illallah. Ilah di sini ini lamnya lam nafi jenis ilah. Kalau secara umum kita masa kecil tiada Tuhan selain Allah, arti la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Ini di masa kecil boleh lah. Tapi kita sudah dewasa, sudah di atas umur 40, ini tidak boleh lagi. La ini lam nafi jenis namanya. Jenis ilaha, jenis sifat-sifat Tuhan ini harus dinafikan pada makhluk yang ada pada Allah. Ini maksud daripada hakikat kalimah la ilaha illallah. Ini secara izmali, secara umum iman kita sudah sah. Tetapi secara terperinci untuk mengangkat diri kita nih lebih lagi derajatnya. Dalam Islam ini ada 3 derajat. Ada namanya mutadi, mutawasid, muntahi. Awam, khawas, khawas al-khawas namanya. Mutadi ini permulaan. Orang baru masuk Islam, ini disebut mutadi seperti tadi. Tapi kita sudah lama di dalam Islam, harus naik sedikit kelasnya atau grade-nya. Tidak boleh seperti itu juga. Kita usahakan bagaimana kita ini naik. Karena dalam diri kita ini ada kapasitas yang namanya akal. Ada yang namanya ruh, ada yang namanya kalbun, ada yang namanya nafsu. Ini fungsi daripada ini. Kita untuk mengangkat diri kita menjadi derajat yang tertinggi. Bahkan manusia ini bisa melebihi derajat malaikat muqarrabin. Malaikat ini punya alam tersendiri namanya Baitul Ma'mur. Di atas langit ke-7 ini alam malaikat, Baitul Ma'mur atau Baitul Ijaz atau alam malakut. Di atas alam malakut inilah derajat manusia yang di atas mutadi tersebut. Namanya alam Jabbarut, alam kerajaan. Jadi seseorang ini meninggal apabila tauhid, imannya, ma'rifatnya benar, Allah angkat dia, Allah masukkan ruhnya ini ke alam Jabbarut. Di alam Jabbarut ini ada namanya Lau Mahfud, baru aras, baru azalinya Allah, keluar dari dimensi waktu alam. Maka kita bersungguh-sungguh. Alhamdulillah kita ada Ustadz yang membimbing kita hari Kamis seperti ini, Ustadz Mursalin. Besok insyaAllah Ustadz Mijas. Malamnya ada Ustadz Fauzi tafsir. Apalagi ini tafsir Quran. Quran ini kadang kita mungkin sebatas mampu membaca. Alhamdulillah. Padahal Quran itu ada maknanya. Ada makna secara mutasabihat, ada makna secara mukamat. Habis itu tafsir. Tafsir ini banyak sekali. Di atas tafsir ini ada nama taksis. Di atas taksis ini ada nama ta'wil. Di atas ta'wil ini ada nama tadabbur, Quran yang ada dalam diri kita. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana Muhammad Quran yang berjalan? Inilah tadabbur, include. Quran itu untuk kita amalkan. Jadi malam Sabtu, Jumat malam Sabtu ada Pak Prof Fauzi, dia ahli tafsir Quran. Kita datang, kita bertanya, orangnya ramah, bagus, open. Dia mau memberikan ilmu. Sekedar membaca baik. Kadang-kadang kita di Bismillahirrahmanirrahim, mungkin sekedar arti tahu kita, tapi maksud Bismillah ini apa? Kita tahu Alhamdulillahirabbil alamin, sekedar arti tahu, tapi maksud kita baca Alhamdulillah ini untuk apa? Ini di malam Sabtu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada tauhid yang namanya tafsili, terperinci namanya. Dulu masa kecil kita, itu kalau kita tanya sama mak kita, ayah kita, nenek kita, kiban Allah nek, itu pertanyaan dari dulu tuh.
bagaimana Allah, di mana Allah. Itu sampai sekarang kalau kita tidak belajar itu menghantui. Paling kita potong dengan izmali tadi. Itu singkat, mudah dan dipahami. Tapi kadang-kadang sekarang menjadi polemik yang rumit. Empat Allah. Di mana Allah? Dulu kalau nenek saya menjawabnya itu ba'dro di. Kiban Allah lagero di. Jadi jawaban yang singkat, padat, tidak menyusahkan pemikiran kita. Bagaimana Allah? Ya seperti dia. Dulu kita tidak paham ayatnya, ternyata laisa kamitslihi syai'un. Empat Allah ba'dro. Sekarang rupanya qiyabuhu ta'ala binafsilah hajatan. Ini secara terperinci. Maka para ulama menghimpun sifat 20 ini ada mudah dipahami dengan akal. Secara terperinci tauhid ini menggunakan akal. Maka konsep ketuhanan ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu konsep ketuhanan yang pertama didakwahkan. Maka bagaimana kita mempelajari konsep-konsep ketuhanan ini? Allah memberikan konsep ketuhanan ini dengan 4 ayat. Ketika seseorang di luar Islam, orang kafir bertanya, bagaimana Tuhanmu hai Muhammad, terbuat dari apa? Allah turunkan kul, katakan hai Muhammad, Allah itu ahad. Ini konsep zatnya, hadiah. Kalau kita belajar namanya tauhid ahadiyah. Dia tidak berjujuk-jujuk, dia tidak mujassimah, dia tidak berjisim. Berjisim nih, mujassimah nih berbentuk, berjujuk nih bersusun-susun seperti kita. Ini konsep ahadiyah. Kul huwallahu ahad, ini referensinya kepada zat, ekstensi zatnya, tidak bercerita tentang sifatnya. Dalam sifat 20 ada disebut sifat salbiyah. Arti salbiyah ini innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Makna maha kaya tidak ada sifat fakir pada dirinya. Ghani namanya, kaya. Di sifat salbiyah ini ada namanya kidam baqa mulakhafatuhu lila wadisi qiyabuhu ta'ala binafsi. Wadaniyah di sini ada wadaniyah zat, wadaniyah sifat, wadaniyah af'al dan wadaniyah asma. Jadi ahadiyah ini wahadiyah zat. Wahadiyah ini zatnya itu esa gitu. Tapi esa tidak berjujuk, tidak berbentuk, tidak berzirin, tidak memakan tempat. Kami pernah belajar di Tomburu, ya Kiai, apakah kita nanti di akhirat di surga kita dapat melihat Allah? Ini kan pola pikir kita kepada zat. Sedang janji baginda Rasulullah SAW juga kita melihat Allah seperti bulan purnama katanya. Ini kan polemik menjadi pelajaran tafsili kita. Maka Pak Kiai itu mudah memberi jawaban, nanti Allah kasih paham sendiri katanya. Jadi kita nanti di akhirat tidak berpikir tentang zat Allah, Allah sendiri yang kasih paham gitu. Seperti Nabi 1400 tahun yang lalu ditanya oleh sahabat, bagaimana orang pergi haji ya Rasulullah, umroh dan haji? Maka Nabi jawab, Allah antar dengan besi. Nabi 1400 tahun yang lalu mengatakan orang umroh dan haji ini Allah antar dengan besi. Sahabat tidak ada ragu sedikit pun, karena sifat sahabat sami'na wa ta'na, walaupun tidak mampu dipikirkan waktu itu. Bagaimana mereka mengetahui ilmu di sini? Mereka berbicara telinga dengan telinga katanya. Nah, sekarang di generasi kita sudah memahami yang namanya pesawat, yang namanya handphone. Nah, ini begitu juga di akhirat nanti. Kapasitas otak kita ini terbatas untuk memahami akhirat. Maka Kiai itu mudah jawabnya, nanti Allah kasih paham sendiri katanya. Nah, ini tentang zatnya.
maka tak usah dipikirkan. La tafakharu fi zatillah. Jangan berpikir tentang zatnya. Ini konsep ketuhanan yang disebut ahadiyah. Dia mentauhidkan dirinya dengan dirinya. Ini harus tertanam dalam diri kita untuk menghilangkan keraguan-keraguan. Ini namanya supaya masuk kepada hakul yakin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang kedua, konsep sifatnya. Ini untuk menafikan kaum-kaum terdahulu yang sudah menyimpang seperti kaum Yahudi yang mengatakan Uzair anak Tuhan, maka lam yalid wa lam yulad. Tidak bergenerasi, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kami pernah keluar di Malaysia, tak salah saya tahun 2014, di satu daerah namanya Sungai Petani, daerah Kedah. Di sana ada komplek Taman Akik namanya. Kalau kita tuh Setiabudi, penuh jamaah karena komplek. Dalam tausiah kami ditanya, kalau Allah itu ada, buktinya ada alam semesta, kata. Benar. Saya bilang lebih benar lagi, lebih bagus lagi, adanya Allah ada di cipta alam semesta. Pakai ada dicipta. Kalau adanya Allah, adanya alam, itu bisa memahami beda, bersamaan. Jadi saya tanya, kalau tidak dicipta, Allah tetap ada enggak? Tetap. Maka sifat Khalik itu duduk di jaiz namanya. Dia tidak wajib mencipta, tapi harus ini artinya jaiz. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Maka untuk menghilangkan sifat keraguan, seandainya Allah tidak mencipta alam dunia ini, Allah tetap ada. Nah, ini menghilangkan keraguan. Terima kasih.